Pada sore hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada di hati kami Tuhan Yesus, dan Engkau berbicara Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami mau mulai ibadah kami Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.
Syukur buat segala sesuatu yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kau yang terbaik di dalam hidupku. Mataku selalu memandang wajahmu. Padamu ku percaya, padamu ku berharap, ku sembah Kau Allahku, ku bernyanyi bagimu.
Yesus, kami bersyukur Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami kembali Tuhan di tempat ini. Kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami dengar Tuhan itu bisa Tuhan Yesus kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom TYC. Oke, semuanya semangat ya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau deklarasikan iman kita. Setiap kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, boleh mengangkat e-Bible-nya. Kita mau deklarasikan iman percaya kita kepada Tuhan. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater destiny. Oke, terima kasih buat tim Praise yang hari ini melayani. Luar biasa ya, kita sudah memuji Tuhan. Hari ini, sore hari ini kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita masih tetap online. Oke, terima kasih ya Bang Hari. Jadi kita sangat bersyukur sekalipun di tengah-tengah situasi yang saat ini kita masih online, tapi kita masih tetap bersemangat memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita masih tetap bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini salah satu dari keistimewaan online ini ya teman-teman. Saya bersyukur karena ini untuk yang kedua kalinya saya ada di tempat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan masih mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda, selama bulan Mei kita sudah belajar banyak kebenaran firman Tuhan. Di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kita anak-anak Tuhan mau untuk berbuat baik sekalipun hal itu menyakitkan. Dan di minggu kedua kita sudah belajar bagaimana kita dimampukan Tuhan untuk berbuat baik, karena Tuhan sendiri, Yesus itu sudah memberikan teladan yang baik buat kita, di mana Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dan minggu kemarin, minggu ketiga, kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hidup yang penuh, hidup yang tidak khawatir, hidup yang tidak takut terhadap apapun. Sore hari ini Tuhan mau kita bicara apa? Tuhan mau anak-anak muda yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, Tuhan mau kita kira-kira Tuhan mau bicara apa buat kita? Sore hari ini tema yang akan saya sharingkan, yang akan kita dengarkan adalah lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Kasih itu seperti apa? Kita bisa lihat dalam, jadi buat teman-teman yang ada Alkitabnya di rumah ataupun yang ada di tempat ini, boleh kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Di sini ada, ini kita bacakan sama-sama ya. Jadi kita baca sama-sama. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada ayat selanjutnya, di sini kita bisa baca, ada ayat 4 sampai ayat 13, di sini berbicara mengenai kasih. Sering sekali kita sebagai, ini kita anak-anak muda ya, anak-anak TYC, IFGF di tempat ini. Anak-anak muda yang kita tahu, yang saat ini ada yang bersekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Kira-kira Tuhan pesannya sore hari ini buat kita anak muda seperti apa? Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, apa yang dimaksud Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih, kita akan membahas sedikit mengenai kitab dari Korintus ini. Jadi kitab Korintus ini adalah satu kitab yang erat kaitannya, atau bisa kita bilang bahwa erat kaitannya antara Rasul Paulus dengan jemaat-jemaat Kristen yang ada di Korintus. Jadi jemaat-jemaat di Korintus ini adalah jemaat-jemaat yang penuh semangat membanggakan diri mereka. Membanggakan diri mereka karena apa? Karena mereka memiliki karunia berbahasa roh seperti itu. Ada banyak yang mereka miliki. Jadi mereka merasa mereka lebih bijaksana, lebih dewasa secara rohani. Karena mereka sudah merasa bahwa mereka sudah mencapai tujuan dari iman itu sendiri. Di sini Rasul Paulus dengan keras menegaskan kepada mereka bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya. Jadi di sini Rasul Paulus di 1 Korintus 16 ayat 14, di sana dia bilang bahwa lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Jadi kita buka ya. Satu Korintus 16 ayat 14. Di sana Rasul Paulus berkata bahwa lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi anak-anak muda, mungkin setiap kita, khususnya pada saat kita bekerja ataupun kita sekolah ataupun kita yang sedang berkuliah, mungkin saja kita merasa bahwa ada banyak hal yang secara manusia itu membanggakan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Seperti misalnya talenta kita, seperti itu. Di sini di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, di sini setidaknya Rasul Paulus ada menyinggung mengenai kebanggaan seorang manusia. Kebanggaan seperti apa? Di sini yang pertama itu adalah kemampuan untuk berbahasa manusia atau berbahasa malaikat. Jadi mungkin saja di antara kita misalnya kita menguasai 5 bahasa. Bukan cuma satu bahasa ya, bahasa ibu. Atau bahasa yang sekarang kalau umum itu biasanya bahasa Inggris seperti itu. Jadi mungkin di antara kita merasa, oh aku bisa 5 bahasa. Itu salah satu dari kebanggaan manusia. Jadi di sini Rasul Paulus ada menyinggung ini. Jadi coba kita koreksi diri kita. Yang kedua, karunia untuk bernubuat. Jadi merasa lebih rohani, merasa lebih agamawi dengan, oh aku lebih rajin gereja dari dia, aku lebih rajin berdoa dari dia. Seperti itu. Jadi kita merasa bangga, sama seperti jemaat-jemaat di Korintus yang Rasul Paulus sampaikan bahwa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukannya dengan kasih. Yang ketiga, karunia pengetahuan intelektual.
Mungkin kita merasa lebih pintar dari teman-teman kita atau dari teman sekolah kita, teman-teman kita bekerja, seperti itu. Oh, aku lebih pintar dari dia. Setiap misalnya aku disampaikan perintah sama atasan, oh aku langsung bisa mengerjakan dengan baik. Aku bisa menangkap dengan baik. Nah, itu adalah kebanggaan manusia. Selanjutnya yang keempat, iman yang sempurna. Yang kelima, kemurahan hati. Dan yang keenam, yang terakhir, memberikan diri untuk dibakar. Jadi, Rasul Paulus berkata bahwa jika hal yang tadi kita lakukan hanya untuk memamerkan diri kita, hanya untuk dilihat orang atau untuk dipuji, itu sama sekali tidak ada gunanya. Itu akan berujung kepada kesombongan. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, mungkin saja di antara kita merasa, wah, aku lebih baik dari dia. Aku merasa sepertinya aku akan lebih berhasil dari dia. Itu sering seperti itu. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak ada gunanya. Kepintaranmu, intelektual yang kamu miliki, pengetahuan yang kamu miliki, kalau kamu tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak ada gunanya. Dalam 1 Korintus 16 ayat 14 tadi yang kita sudah baca, di sana memang sudah sangat jelas ya bahwa lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Jadi kalau lakukan, kata lakukan itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah itu berarti sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi itu sebagai prioritas yang harus kita miliki anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saat ini adalah kita di tempat ini adalah TYC ya, anak-anak muda di tempat ini. Jadi apapun profesimu, dimanapun kau ditempatkan Tuhan, apakah kau bersekolah, apakah kau bekerja, profesi apapun yang kamu lakukan dengan kasih. Kasih itu tidak dirasakan ya teman-teman, kasih itu tidak dirasakan tetapi dilakukan, dikerjakan, dilakukan, itu adalah kasih. Jadi tidak hanya kita ngomong-ngomong saja, kita rasakan, oh kasihan ya, kasihan, seperti itu, bukan. Tapi kita lakukan. Jadi bagaimana cara kasih itu bekerja? Ya, kasih itu bekerja dengan cara sabar. Kita koreksi diri kita dulu. Coba dari antara kita, teman-teman, kita sudah orang yang sabar apa tidak? Kita masuk kategori itu apa tidak? Apakah kita tipe orang yang suka terburu-buru, tergesa-gesa? Jadi kalau orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa ini biasanya suka marah ya. Jadi labil dia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai sama apa yang dia pikirkan, apa yang dia sudah rencanakan, itu dia akan emosional seperti itu. Jadi apakah kita masuk kriteria atau kategori dari orang-orang yang sabar itu? Jadi itu salah satu. Selanjutnya murah hati. Selanjutnya apa lagi? Tidak cemburu atau iri hati. Tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri ini seperti apa? Contohnya misalnya, pernah nggak anak-anak, karena saya seorang guru jadi anak-anak ya. Pernah nggak teman-teman anak-anak muda di tempat ini melihat misalnya postingan dari teman kita, misalnya sesuatu, kok kayaknya dia bisa lebih bahagia dari aku ya, atau misalnya dia bisa lebih berhasil dari aku ya, gitu. Pernah nggak kita merasa bahwa postingan kita itu akan membuat orang merasa iri, ataupun misalnya membuat orang jadi merasa insecure ya, seperti itu. Coba kita kembali ingat, kira-kira postingan kita di media sosial itu
lebih banyaknya memegahkan diri atau untuk menyemangati orang lain seperti itu. Kadang yang banyaknya postingan kita di media sosial membuat orang jadi iri seperti itu. Mungkin apa yang kita tampilkan misalnya keluarga kita yang terlalu bahagia, keharmonisan keluarga kita, atau pekerjaan kita, apa yang kita punya, gaya hidup kita, seperti itu. Jadi kalau kita udah anak-anak Tuhan, saya yakin dan saya percaya anak-anak muda akan bisa memfilter dengan baik isi dari postingannya. Karena isi postingan kita itu bermanfaat enggak buat orang lain, membuat orang lain termotivasi atau malah membuat orang menjadi down, insecure, ataupun mungkin menjadi kecewa sama keadaannya seperti itu. Jadi anak-anak muda coba lihat kembali apakah kita tipe dari orang yang seperti ini. Di sini dikatakan bahwa kasih itu bekerja dengan cara tidak memegahkan diri. Kita orang yang memegahkan diri apa tidak? Seperti itu. Terus tidak sombong. Ya, tidak sombong. Ini sama seperti yang tadi. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, saya yakin semua sudah tahu ya. Mungkin dari perkataan kita, cara kita berpakaian, seperti itu. Perilaku kita. Mungkin dengan teman-teman kita di sekolah atau dengan teman-teman kita di tempat kerja. Kita berkomunikasi dengan baik atau tidak? Seperti itu. Selanjutnya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi ada banyak di sini dikatakan bahwa kasih itu bekerja dengan cara melakukan hal-hal ini. Bukan seperti yang orang-orang bilang bahwa kasih itu dirasakan, kasih itu diucapkan saja, tapi kasih itu dilakukan seperti itu. Jadi teman-teman TYC yang ada di tempat ini, kita bisa koreksi diri kita kembali, kita bisa melihat flashback ke belakang. Sebenarnya aku sudah melakukan kasih tidak di dalam pekerjaanku, di dalam perkuliahanku, di dalam sekolahku seperti itu. Teman-teman, pesan dari isi khotbah saya hari ini adalah bahwa beberapa sering kita merasa bangga dengan apa yang kita punya. Beberapa sering kita merasa bahwa apa yang kulakukan adalah untuk diriku sendiri, untuk dilihat orang lain. Jadi aku tidak terlalu peduli dengan apa yang orang mau seperti itu, apa yang orang harapkan dari diriku seperti itu. Sementara kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda Kristen, secara khusus anak-anak TYC di tempat ini, kita ini menjadi sorotan, kita ini menjadi cermin untuk orang dapat melihat kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Saya mau cerita, ini kesaksian saya di dalam dunia pekerjaan saya. Kebetulan saya adalah seorang guru, ya saya tahu teman-teman sudah tahu ya. Jadi kasih itu benar-benar itu selalu untuk saya berusaha untuk bisa lakukan di dunia pekerjaan saya. Jadi saya mau cerita bahwa ada anak kami yang bisa dibilang anak spesial. Jadi dia speech delay, terus juga dia hiperaktif seperti itu. Jadi dia anak satu-satunya dari pasangan suami istri yang ibu ini punya penyakit kanker payudara seperti itu. Jadi anaknya hanya satu seperti itu. Jadi anak kami ini waktu diantarkan ke sekolah itu dia belum bisa ngomong, aktifnya luar biasa seperti itu. Jadi saya lihat seperti itu kan,
kerinduan hati orang tuanya, itu anaknya bisa ngomong seperti itu. Paling tidak dia bisa mengatur geraknya, paling tidak dia bisa lebih terkontrol geraknya seperti itu. Jadi saya tanya, Bu, kenapa diantar ke sini gitu kan? Kenal sekolah ini dari mana? Iya Miss, saya dengar dari mamanya si Anu, bahwa di sini bagus Miss sekolahnya. Missnya baik-baik. Terus saya senyum-senyum dalam hati kan. Baik-baik, oh puji Tuhan seperti itu kan. Terus baik-baiknya gimana Bu? Iya di sini didoakan anaknya. Jadi anak-anaknya didoakan Miss. Dan aku melihat sendiri memang anak ibu ini sudah ada perubahan gitu. Jadi aku yakin anakku juga akan ada perubahan Miss gitu. Satu hal yang sangat luar biasa, ini apresiasi orang tua ya gitu. Satu hal yang saya sangat bersyukur di gereja ini, teladan yang sangat luar biasa, yang sangat baik yang saya dapatkan itu dari pemimpin-pemimpin rohani di tempat ini. Kebetulan pada saat itu kami bekerja sama sama Cicencen. Mungkin teman-teman sudah tahu ya Cicencen. Jadi dia selalu bilang begini, Jul, kalau kamu bekerja itu kamu harus memiliki hati melayani, harus mengasihi. Jadi kamu harus benar-benar mengasihi anak-anak ini dengan tulus. Bukan hanya dengan anak ini datang ke sekolah 2 jam, terus pulang itu jadi urusan orang tua seperti itu. Jadi memang itu teladan yang luar biasa yang saya dapatkan seperti itu. Jadi saya masih ingat ibu yang datang ke sekolah ini ya, betapa dia sungguh mengharapkan anaknya ini ada perubahan, ada sesuatu yang terjadi buat anaknya, sesuatu yang lebih baik seperti itu. Terus kami cerita, oh Bu gimana maunya, gini. Karena saya juga sudah merasa bahwa ibu ini sudah mempercayakan benar-benar anaknya ke tempat kami untuk bersekolah. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir ini bukan tugas saya lagi, bukan tanggung jawab saya seperti itu. Tapi saya dengan semangat, dengan dari hati, saya mencari informasi gimana caranya untuk menangani anak ini. Terus kami juga konsultasi juga, saya bawa juga orang tuanya ini untuk ke psikolog anak seperti itu. Jadi kami pergi ke Murni Teguh waktu itu, kami konsultasi kira-kira apa yang harus kami lakukan seperti itu. Ada beberapa kali kami gagal ketemu sama dokternya karena memang dokter ada aturan jamnya ya, seperti itu. Jadi sore-sore ini udah keluar dari jam sekolah gitu. Miss, dokternya ada di jam 3 gitu. Oh ya Bu, gak apa-apa. Jadi kami pergi seperti itu. Akhirnya suaminya bilang seperti ini, Miss, kok bisa begitu kepada anak kami gitu. Terus saya bilang, ya kalau Bapak sama Ibu sudah mempercayakan anak Ibu kepada kami, ke sekolah kami, ini bukan anak Ibu lagi, ini sudah jadi anak kami seperti itu. Jadi saya sangat bersukacita ya, saya sangat bersyukur karena apa? Sekolah ini berdiri dan sekolah ini bisa ada sampai saat ini di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini. Ibu inilah yang menjadi bisa dibilang promosi untuk mempromosikan sekolah kami. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk sekolah, tahu dari mana? Dari mamanya si ini, seperti itu. Jadi memang apa yang kita lakukan dengan kasih, dengan dari hati, itu orang dapat lihat, orang dapat rasakan seperti itu. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemuda yang ada di tempat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita,
kasih itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita karena itu adalah sesuatu perintah. Karena tadi sudah kita baca ya dalam 1 Korintus 16 ayat 14 bahwa Rasul Paulus berkata, lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini itu adalah sesuatu yang kalimat perintah. Jadi kalau perintah adalah sesuatu yang wajib. Jadi anak-anak muda wajib untuk kita melakukan kasih dalam kehidupan kita. Ini saja yang menjadi renungan kita pada sore hari ini. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, anak-anak muda di tempat ini Bapa. Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini kami kembali belajar Tuhan untuk memiliki kasih ya Bapa. Bagaimana kami sebagai anak-anak muda untuk menjadikan kasih menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, di mana Tuhan Engkau tempatkan kami di dunia pekerjaan kami, kuliah kami ataupun studi kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami melakukan dengan kasih Tuhan, orang akan melihat Tuhan, orang akan merasakan Bapa bahwa benar Tuhan Yesus bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau, bahwa kami menjadi duta-duta kerajaan surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom TYC, puji Tuhan sore hari ini kita telah boleh beribadah kembali walaupun secara online. Itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. TYC pada sore hari ini saya akan menyampaikan warta sepekan. Yang pertama, Super Sunday hari Minggu jam 10 pagi tetap kita adakan secara online di YouTube IFGF Medan. Kemudian yang kedua ada doa malam. Kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi teman-teman yang ingin linknya, ingin berdoa bersama-sama, boleh menghubungi Kak Gracie Lalahi. Kemudian yang ketiga ada iCare yang kita laksanakan setiap minggunya. Untuk info seputaran iCare teman-teman boleh menghubungi Bang Roni Manalu. Kemudian persembahan umum dan persepuluhan, teman-teman boleh transfer melalui rekening IFGF Medan. Nomor rekeningnya tertera di layar kaca teman-teman semua. Yang terakhir, ibadah TYC minggu depan tetap kita adakan secara online jam 6 sore setiap hari Sabtu di YouTube IFGF Medan. Jangan sampai ketinggalan. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita. Saya mau mengajak kita semua sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada saat ini. Mungkin kami ada di kamar, kami ada di rumah. Kami percaya Tuhan hadir. Dan Tuhan hari ini aku mau berdoa secara khusus buat teman-teman TYC. Mungkin ada beberapa yang saat ini sedang sakit. Aku berdoa Tuhan biar Tuhan boleh jamah. Tuhan boleh sembuhkan sakitnya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami semua telah sembuh. Dan kami mengucap syukur buat kesembuhan yang boleh kami terima Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu juga mungkin yang saat ini sedang struggle untuk mungkin ujian, skripsi dan hal-hal lain, tugas-tugas yang lain. Aku berdoa biar hikmat Tuhan boleh curahkan di tengah-tengah kehidupan anak-anak TYC. Sehingga mereka semua gak menyerah, mereka semua tetap semangat. Mereka semua boleh bangkit dari setiap keterpurukan yang ada dan boleh menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Aku berdoa Tuhan boleh jamah juga untuk setiap guru, untuk setiap dosen pembimbing. Sehingga semuanya boleh bekerja sama dengan baik. Terima kasih, kami menyerahkan setiap anak-anak TYC. Aku percaya mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, akan lahir dari tempat ini anak-anak orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa.
Kami serahkan seluruh masa depan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. God bless you TYC. Happy Saturday and have a nice weekend. Bye-bye.